Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Rizky Rahmahendra Hedianto dengan NIM A11 2023 14932. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan memaparkan dan mendemonstrasikan materi praktik mengenai deploy aplikasi berbasis cluster container sesuai dengan modul 13 dan juga 14 yang telah kita pelajari bersama. Nah, pembahasan akan difokuskan pada bagaimana mengelola infrastruktur layanan aplikasi seperti WordPress dan juga HTTPD agar lebih tangguh dan otomatis dengan memanfaatkan perpaduan teknologi Docker Swarm dan juga Traffic Reverse Proxy. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah teknis instalasi dan konfigurasinya, mari kita pahami terlebih dahulu tiga konsep utama yang menjadi pondasi pada infrastruktur komputasi awan ini yang kita bangun. Nah, pertama ada container orchestration. Nah, dalam arsitektur itu cloud computing modern aplikasi umumnya dibungkus dan dijalankan di dalam kontainer yang terisolasi untuk memastikan sebuah lingkungan itu konsisten. Namun, ketika sebuah aplikasi mendapatkan banyak lalu lintas pengguna, kita perlu memperbanyak juga atau mereplikasi kontainer tersebut ke berbagai server. Manajemen manual akan menjadi mustahil jika rentan kesalahan. Nah, container orchestration ini adalah solusi otomatisasi yang berfungsi untuk mengelola seluruh siklus hidup banyak kontainer secara terpusat, mulai dari mendistribusikannya ke berbagai server, kemudian mengatur penskalaan atau scaling, kemudian penyeimbangan beban jaringan, kemudian hingga memastikan aplikasi ini tetap menyala apabila ada kontainer yang gagal atau mati. Nah, kedua ada Docker Swarm. Docker Swarm ini adalah salah satu perangkat lunak container orchestration yang sudah tertanam langsung atau native di dalam sistem Docker itu. Sistem Docker Swarm bertugas menggabungkan beberapa mesin virtual seperti Container Manager, kemudian Container Worker 1 dan juga Container Worker 2 menjadi satu kesatuan cluster. Nah, di dalam cluster ini manajer akan memerintah worker untuk menjalankan aplikasi sesuai dengan skenario pada modul 12 yang kita menggunakan Docker Swarm itu untuk melakukan replikasi aplikasi WordPress menjadi 4 kontainer dan kemudian menyebarkannya agar berjalan di seluruh mesin worker. Nah, dengan cara ini beban kerja di distribusi itu dengan baik dan aplikasi tidak akan lumpuh meskipun salah satu workernya itu mengalami trouble atau gangguan. Nah, ketiga ada traffic reverse proxy, yaitu ketika aplikasi kita atau misalnya web WordPress sudah tersebar di banyak kontainer di dalam cluster Docker Swarm, kita membutuhkan sistem untuk mengatur lalu lintas agar permintaan itu dari pengunjung atau browser diarahkan ke kontainer yang benar. Nah, disinilah traffic proxy itu mengambil peran. Traffic ini adalah sebuah perangkat lunak atau reverse proxy dari dan load balancer modern yang dirancang khusus untuk ekosistem kontainer. Nah, keunggulan utama traffic ini adalah sifatnya yang sangat dinamis. Traffic ini dapat secara otomatis mendeteksi keberadaan kontainer baru yang dideploy di Docker Swarm. Nah, traffic ini akan membaca label konfigurasi jaringan yang kita buat. Nah, lalu secara otomatis mencegat dan meneruskan permintaan dari domain tertentu menuju ke aplikasinya. Seperti mengarahkan domain wp.komputasiawan.lab, nah, ke layanan WordPress atau coba.komputasiawan.lab ke layanan HTTPD tanpa mengharuskan kita mengkonfigurasi rute secara manual setiap saat. Nah, kemudian kita akan coba langsung untuk proses langkah-langkahnya. Baik, kemudian ini untuk eh, presentasi percobaan dalam instalasi dan konfigurasi traffic. Di sini sudah kita SSH di bagian Content Manager, Worker 1 dan juga Worker 2. Kemudian kita akan masukkan perintah mkdir slash traffic seperti ini.
Karena di sini sudah ada, kemudian kita akan langsung cek di bagian nano traffic.yml. Di sini kita akan keluar dulu, kemudian kita ketik ke cd traffic seperti ini, kemudian nano traffic.yml. Di sini belum ada, kita isikan ini. Setelah kita isi, enter. Setelah itu kita ketik sudo docker netbox create driver sama dengan overlay scope sama dengan swarm, kemudian traffic main public seperti ini. Jika sudah kita kemudian akan deploy trafficnya, kita ketikkan sudo docker stop deploy minc traffic.yml traffic seperti ini. Jika sudah, kemudian kita masuk ke browser, kemudian kita ketik http seperti ini. Nah, ini untuk tampilan dari dashboard trafficnya seperti ini. Kemudian kita akan melanjutkan lagi. Kita masuk ke container manager. Kita ketik mkdir /httpd. Kemudian kita ketik cd httpd seperti ini. Kemudian kita akan buat httpd.yml-nya. Nano httpd.yml. Kemudian kita akan masukkan bagian kemudian Ctrl X, Y, kemudian Enter. Kemudian sudo docker node update label add role dengan worker container worker 1 seperti ini. Enter. Sudah, kemudian kita buat ke container worker 2-nya juga seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan deploy stacknya, yaitu dengan ketikan sudo docker start deploy
min c httpd .yml httpd seperti ini, klik enter. Ya sudah. Setelah itu kita cek start, pastikan httpd-nya sudah muncul. Kita ketikkan sudo docker start ls. Nah, di sini sudah muncul yang ini. Kemudian ketikkan sudo docker service ls. Kita akan tunggu pada httpd webnya. Di sini masih 0/2. Nah, di sini sudah 2/2 untuk httpd webnya. Kemudian kita akan coba cek di bagian Swampit. Kita ketikkan http kemudian /192 seperti ini. Kita masuk kita akan cek. Nah, di sini sudah ada http webnya sudah muncul ya. Kemudian buka trafficnya lagi. Kemudian klik explore. Seperti ini, pastikan subdomain coba.komputasi awan ini sudah muncul. Kemudian kita buka Notepad. Nah, ini kemudian run as administrator. Jika sudah, kita ke File Explorer. Kemudian kita ke C, terus ke Windows. Kemudian kita cari System 32, kemudian driver di sini, kemudian etc, kemudian di bagian
Ini akan muncul seperti ini. Double klik di bagian host. Seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan pointing domain di bawah itu 1685610. Coba komputasi awan awan.lab. Kemudian klik file, di save. Nah, jika sudah, kita akan coba ketik http coba.komputasiawan.lab, enter. Nah, ini sudah muncul it works seperti ini. Ketika kita klik mencari ke http slash coba komputasi awan.lab, hasilnya berhasil. Kemudian kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Kemudian kita akan langsung lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan klik untuk langkah selanjutnya, itu kita akan membuat direktori untuk wp stack. Kita akan ketik mkdir slash wp stack.
seperti ini. Kemudian klik enter, kemudian kita akan cd wp start. Setelah itu kita akan buat file WordPress-nya, yaitu ketik nano wordpress.yml seperti ini. Kemudian kita akan masukkan teks konfigurasinya seperti ini. Sudah, kita klik Ctrl X, Y, dan Enter. Setelah itu kita akan deploy trafficnya menggunakan perintah sudo docker start deploy -c wordpress.yml, kemudian wp start. Start seperti ini, kemudian enter. Nah, sudah bisa. Kemudian kita akan buka Swampik-nya lagi untuk memantau proses deploy start tersebut. Kita akan masuk ke dalam menu Swampik. Seperti ini, wp start WordPress. Nah, jika sudah, kita buka trafficnya lagi. Nah, kemudian di sini untuk WP komputasi awalnya sudah muncul. Kemudian setelah itu kita akan pointing domain WP komputasi awan.lab ini ke IP 192.168.56 dan 10 dengan langkah-langkah pada. Pertama kita akan buka dulu notepad-nya dengan run as administrator. Kemudian setelah coba komputasi awan ini kita tambahkan wp.komputasi awan.lab ya. Seperti ini, kemudian klik save aja. Sudah. Jika sudah, kemudian kita akan cek untuk http://wp.komputasiawan.lab ini. Kita akan ketikkan http kemudian slash komputasi awan
.NET seperti ini.